Oke, kali ini kita akan belajar topik instalasi mikrotik di platform x86. Ya, saya sudah buat platformnya di sini, membuat sebuah virtual machine di virtualisasi VirtualBox. Oke, kita akan lihat saja apa saja yang perlu dilakukan di sini. Oke, saya akan buat virtual machine namanya 94_laptop, tipenya Linux, versinya Linux 26 32 bit. Ya, kenapa 32 bit? Karena saat ini mikrotik butuhnya 32 bit. Advance ini standar saja. Description juga sama. Di tab setting kita memberikan memori dia 64 megabit. Boot order, floppy, CD, hard disk, ya, ini urutannya. Jadi dia akan lihat dulu di CD ada CD-nya apa tidak, kemudian hard disk, ya. Chipset ini standar semua. Prosesor kita kasih, kebetulan di punya saya ini ada dual core. Saya cuma kasih satu core saja untuk ini. Acceleration, ya, ini akan membantu sekali prosesnya. Kita centang saja dua-duanya. Display standar, kita membelikan 12 mega untuk ini, untuk virtual machine-nya. Storage standar, kita buat controllernya ini SATA, ya, kita juga bisa ganti dengan IDE, tapi yang saya buat ini SATA. Besarnya 64 mega, ini sudah cukup. Nah, yang perlu dilakukan adalah kita pilih file ISO-nya di sini. Ini kan masih kosong, perlu kita pilih. Nah, ini sudah ada, nanti kita tinggal pilih saja, ya. Audio sebenarnya tidak perlu audio, ya, karena mikrotik tidak perlu audio. Network, kebetulan di sini hanya ada satu interface, ya. Saya akan centang ini interface-nya di enable network adapter, cuma hanya satu adapter saja yang diaktifkan, tidak apa-apa, ya. Tipenya saya akan bridge adapter ini ke interface fisik. Nah, saya menggunakan Mac, dan karena di Mac saya ini tidak punya Ethernet bawaan, maka saya perlu menggunakan USB Ethernet. Maka saya akan bridge Ethernet ini. Bridge itu seperti sebuah switch, ya. Jadi seakan-akan adapter di virtual machine saya ini disamakan, ya, seakan-akan dicolokkan juga ke USB Ethernet. Tipenya Intel Pro, promiscuous mode-nya allow all, MAC address-nya ini kita bisa ganti sendiri. Oke, ports tidak ada yang spesial, share folder standar. Oke, kita klik OK. Nah, nanti di sini akan terlihat, ya, settingan yang udah kita buat. Oke, terutama ini CD atau DVD. Kita nyalakan, start. Oke, dia akan booting. Sudah ready, loading drivers. Nah, langsung masuk ke mikrotik installation, ya. Oke, yang perlu kita lakukan, kita pilih paket, ya. Dicentang saja mana paket yang kita mau install. Kalau pengen install semua, tekan saja huruf A. Oke, sudah selesai. Nah, sesuai, ini mudah sekali, ya. Kita bisa lihat di sini huruf I, ya, I untuk install. Tekan I. Oke. Apakah Anda mau keep old configuration? Tidak ada, karena ini benar-benar baru. Continue, yes. Maka semua isi dalam hard disk akan hilang, gitu, ya. Oke, dia akan install. Tekan enter untuk restart. Oke, kita akan lihat apakah dia masuk. Ya, butuh berapa lama? Oh, dia akan kembali lagi. Ya, ini karena CD-nya kita masih ada di dalam. Oke, jangan panik, kita close saja. Kita power off mesinnya. Nah, kita perlu masuk ke setting lagi, ke storage. Oke, nah ini hard disk-nya perlu kita off-kan. Remove disk from virtual drive. Ya, jadi nanti di sini akan statusnya empty, ya. Kita start lagi.
Oke. Loading system. Nah, ini sudah benar. Oke. Dia akan inisialisasi sistem untuk pertama kalinya. Start, dia generate SSH key. Nah, ini sudah langsung masuk. Cepat sekali. Ya, MikroTik login, kita tinggal klik. Password username-nya admin, passwordnya tidak ada, dan enter. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Current installation software ID vv-gc-dd-wv. Enter. Nah, kita langsung udah masuk konsolnya. Ya, sangat-sangat mudah sekali. Ya, jadi ini vv software ID ini ya, seperti vv-gc-ddwv itu nanti yang akan dikirimkan ke mikrotik.com agar license kita ini berubah menjadi level yang lebih tinggi ya, seperti yang Anda lihat di sini. Router tidak punya software key ya. Jadi software ID-nya ada tetapi software key-nya nggak ada. Nah, ini artinya kita masih ada di demo mode. Nah, Anda mempunyai 23 hour 49 menit untuk configure router to be remotely accessible. Jadi kita hanya diberikan 24 jam saja penggunaan. Ya, jadi kalau kita hanya pakai 1 jam hari ini, kita masih punya sisa 23 jam lagi. Oke. Nah, kali ini saya akan configure 94 laptop ini sesuai dengan konfigurasi kita. Harusnya ini laptop, tetapi ini saya akan setting dia sebagai laptop ya. Jadi maksudnya laptop tidak perlu operating sistemnya Windows. Dia seakan-akan seperti laptop yang nanti akan connect ke router 94 ya. Kita setup dulu identity-nya. Set identity, system identity, set name 94 laptop. Oke, ini sudah selesai. Kemudian apa lagi yang perlu di set? IP address. Nah, ini kan masih kosong ya. Kita lihat ada berapa interface yang ada di sana. Oke, IP interface print. Oke, ini yang terjadi. Cuma hanya satu saja. Oke, kalau gitu kita perlu setting saja IP address add interface. Enter 1, kita tap lagi addressnya 192.168.94.9. Nah, jangan lupa /24 karena kebanyakan pemula sering lupa ini. Kalau sudah selesai, tekan enter ya. Kita mau cek IP address print. Nah, oke, sudah selesai. Nah, syaratnya lagi apa? Nah, kita perlu setting DNS. Sistem DNS, bukan sistem, IP DNS set 192.168, atau kita pakai yang Google saja ya, 8888. IP DNS set, oh ya, lupa server 8888. Oke, selesai. Kalau kita mau tambahkan, kita bisa 192.168.94.1 ya. Jadi kita akan punya 2 DNS server di sini. Kita mau cek lagi IP DNS print. Nah, sudah ada 2 ya, 2 DNS server ya di sini. Oke, selanjutnya IP address sudah, DNS sudah. Nah, selanjutnya kita setup routingnya, IP route print. Nah, di sini baru ada satu entry yang di-create otomatis ketika kita create IP address, yaitu ini 192.168.940 kan, sebagai konsekuensi dari IP address yang kita assign ke Ether 1. Nah, untuk menambahkan default gateway, kita perlu lakukan IP route ya, add. Nah, kalau kita menambahkan route berarti mau kemana, lewat mana kan? DST address 0000/0. Ya, jadi ini maksudnya default gateway itu
adalah gateway yang destination-nya 0000. Kita perlu setting gateway. Gateway-nya 192.168.941. Kita IP root print. Oke, selesai. Nah, nanti meskipun server sudah dimatikan, tetap saja kita bisa ping ini setup ya. System shutdown, yes. Oke, sudah stop. Kita nyalakan lagi. Kita ingin tahu apakah konfigurasinya tetap ada di sana. Oke, sistem masih booting. Kita tunggu saja. Starting service. Oke, dia sudah berubah. Admin tanpa password. Enter to continue. IP address print. Oke, masih tetap IP root print. Oke, tetap. Terus IP DNS print. Oke, selesai. Ya, sekian tutorial untuk instalasi Mikrotik di platform X86. Mudah-mudahan membantu bagi rekan-rekan sekalian.